Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga teman-teman sehat selalu. Ya, pada hari ini saya akan sedikit sharing terkait dengan apakah obat lelap yang dijual di pasaran itu, yang ada di apotik, ya, yang biasa kita temukan di warung-warung, bahkan bisa meredakan hipnikjer. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Ya, jadi memang obat lelap kalau teman-teman browsing di Google itu nanti akan muncul itu obat yang biasa digunakan untuk gangguan tidur, ya, untuk membantu teman-teman yang insomnia gitu kan, untuk tidur gitu ya. Namun apakah kalau hypnic jerk itu bisa ditangani dengan obat ini, ya? Kalau berdasarkan pengalaman saya sih bisa, ya. Nah, kenapa bisa sih? Jadi logikanya begini, kita melihat dari kandungan obat lelap gitu ya. Obat lelap itu kandungannya apa? Nah, ada dua kandungan yang mana itu merupakan kandungan yang common digunakan untuk membantu tidur, yaitu apa? Yang pertama adalah kandungan biji pala. Di situ bisa tulisannya adalah Myristica semen, dan yang kedua adalah kandungan dari akar valerian, ya, atau di situ valerian radix atau apa gitu di komposisinya. Nah, dua bahan ini ya merupakan bahan herbal, itu dapat membantu kita untuk tidur gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari manfaat biji pala gitu ya. Pala ini mengandung bahan kimia alami yang disebut trimiristin. Nah, di situ ada senyawa itu ya yang dapat membantu kita untuk mendapatkan tidur yang nyenyak. Nah, kenapa? Karena trimirisin ini mampu membuat otot-otot yang lelah menjadi santai sekaligus menenangkan saraf yang tegang. Nah, jadi ini tujuan dari adanya biji pala itu adalah untuk membantu kita rileks ya. Jadi merilekskan saraf-saraf kita yang tegang gitu ya. Nah, maka itu kalau teman-teman lihat tentang pembahasan biji pala, itu para ulama saja memang berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan gitu kan. Yang mengharamkan itu alasannya karena membuat kita mabuk, ya kan, membuat kita mabuk karena ada senyawa tadi ya, senyawa myristin itu ya. Nah, itu yang membuat kita bisa tertidur ya. Ya, meski begitu memang ada regulasi dari beberapa ulama terkait biji pala ini ya, ada konsumsi maksimalnya ya. Nah, bisa dilihat aja sih obat lelap ini ada label halalnya atau enggak ya, mudah-mudahan ada sih ya. Nah, kemudian yang kedua, karena ada senyawa ya dari akar valerian, nah, atau valerian radix. Ini memang sudah sering dibahas ya, bahwa si akar valerian ini ya merupakan senyawa tertentu dalam sebuah tanaman gitu kan. Nah, ini fungsinya adalah bekerja untuk meningkatkan reseptor GABA. Nah, jadi GABA itu merupakan pembawa impuls pesan kimia yang berfungsi untuk mengatur impuls saraf di sistem saraf pusat. Nah, ini adalah salah satu neurotransmitter utama yang bertanggung jawab atau yang bekerja untuk mengatur tidur kita. Sehingga ketika jumlah GABA itu naik, maka kita akan semakin mudah untuk tidur. Sementara dan fungsi dari akar valerian ini adalah menghancurkan atau menghambat enzim-enzim yang menghancurkan GABA. Nah, jadi memang hypnic jerk ini ya tadi ada pengaruh dari GABA juga, ada saraf yang tegang. Nah, jadi dua senyawa ini aja, dua bahan ini ya, bukan senyawa, dua bahan ini aja insya Allah sudah bisa membuat kita untuk tertidur. Nah, sehingga obat lelap ya, kalau kita kambuh hypnic jerknya itu minum aja ya, ya 1-2 butir lah. Ketika itu saya pernah dulu baru bisa tidur setelah minum 1 atau 2 ya, bahkan 1 pun pernah, 1 bisa tidur pernah. Dan reaksinya dari mulai kita minum obat lelap sampai tidur itu lumayan cepat gitu kan ya. Nah, itu kenapa saya pakai obat lelap, karena kan kalau pakai aprazolam terus kalau kambuh, ketika kambuh ya, maka khawatirnya kita tergantung dengan aprazolam. Dan obat lelap ini mudah kita dapatkan tanpa harus resep dokter gitu ya. Namun yang perlu diingat gitu kan, ya kita jangan setiap hari minum obat ini gitu kan, kalau pas kambuh aja ya. Karena mengingat tadi tentang ada biji pala dan sebagainya, itu tentu kalau tiap terus menerus tidak akan baik juga bagi tubuh kita ya. Nah, meski begitu memang ada efek sampingnya sih obat lelap berdasarkan apa yang saya rasakan, yaitu
Salah satunya ya yang paling saya rasakan adalah mimpi ya. Mimpi itu terasa nyata. Maksudnya kayak kita apa ya? Kayak nyata lah mimpinya, ngerti kan? Kayak kita ada di alam mimpi dan mungkin kita gerak dan sebagainya gitu ya. Nah, itu atau istilah vivid dream gitu ya. Jadi semakin nyata mimpinya. Ya, jadi kualitas tidur kita memang kurang, cuman bisa tidur gitu kan. Ya itu saja sih pengalaman saya memakai obat lelap gitu ya. Kalau teman-teman mau coba ya silahkan. Ya cuman tadi jangan setiap hari diminum ya, pas kambuh aja gitu kan. Oke ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.